Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Julian Negala dengan NIM C278. Di sini saya akan mengerjakan penulisan kembali pada sesi pagi. Itu latihan atau contoh yang ada di buku. Nah, berhubung kamera saya jelek, makanya saya tampilannya di berupa foto aja ya. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini, ada data-data ya dari panjang, bobot, TKG, dari TKG dan jumlah kelaminnya. Ini ada lalu kita tentukan nilai PQP dengan rumusnya ada SD dan rumus SK, rumus proporsi. Nah, yang pertama kali kita tentukan dulu jumlah N-nya. Jumlah kita misalkan jumlah P-nya itu jumlah misalkan jantan ya. Berarti ini jantan ada 5, betina ada 5 kan. Berarti 5/10 kali 100, 50%, 50%. Nah, proporsi pada PQ-nya jika dibandingkan dengan satu juga sama, itu 0,5 dan 0,5. Untuk itu kita masukkan ke rumus SD, P dikali Q kan. 0,5 kali 0,5 dibagi 10 diakarin. Hasilnya 0,25 dibagi 10 hasilnya 0,1591. Nah, untuk SK-nya kita masukkan tadi dengan proporsi 0,5 plus minus dari 1,96 dikali dengan SD-nya. Plus minus. Jadi pada SK 90% ini jantan, misalnya jantan itu ada pada proporsi peluangnya yaitu 0,1902 sampai 0,8098. Untuk yang betina juga sama, tapi kita melakukan 0,5 juga sama karena itu 50% ya, makanya sama. Oke, kita lanjut. Lalu ada interpretasi. Interpretasi itu jumlah proporsi ikan jantan sebesar 0,9, ya, seperti tadi bilang sama 19 kurang dari sampai dengan 0,8098. Untuk yang betina juga sama, karena proporsi mereka sama atau seimbang 50/50 atau 1/1. Nah, kita lanjut ke uji chi-square. Uji chi-square ini seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, dari TKG 1, 2, 3, 4, lalu ya OIJ, ada OIJ, OIB, ini kan jantan betina, yaitu rata-ratanya X hit, ada X hit B, X hit total nih ditambah lalu ada X tab. Nah, untuk perhitungannya pakai itu berarti kan rata-rata kan dari OIJ ditambah OB dibagi 2 nih. Untuk perhitungan X hit OIJ dikurangi OI, si OIJ dikurangi OI, pangkat 2 dibagi dengan EI, dibagi dengan S,5. Untuk X hit B itu betina, J itu jantan, berarti kita pakai data yang betina, OIB 2 min EI-nya 0,5 dibagi dengan 1,5. Jangan lupa dipangkatin 2 hasilnya 0,7. Nah, untuk next step dari tadi 95%, 0,05 dengan DB-nya 4 dan 1. Nah, hasilnya 7,8187. Untuk simpulannya berarti apa? X step-nya lebih besar daripada exit kan. Berarti gagal golak kan 0. Seimbang. Makanya dia proporsi sama berarti seimbang juga kan. Berarti interpretasinya hipotesis exit kalau di X step maka gagal tolak ke 0. Nah, sekarang SK 90% didapatkan proporsi kelamin 1/1 seimbang. Sama seperti proporsi awal ya. Nah, kita coba ke data analisis TKG. Pada TKG ini ada SKB, selang kelas bawah, selang kelas atas, lalu ada selang kelas, lalu kita TKG 1, 2, 3, 4, ada E-nya jumlah, lalu ada F persennya, F dari TKG 1, 2, 3, 4. Nah, untuk SKB tadi kan sebenarnya kita sudah tahu ya, ini nilai minimum plus LK-nya kalau nggak salah ya. Terus SKA itu SKB ditambah dengan jumlah kelas ya. Gitu ya, tambah hasilnya segini. Ini ada nih. Min max 29. Ini max 35. Max 64. 1 min log. Tambah kelas 5. Tambah kelas 6. Nih, tambah jarak kelas kan. Nah, SK berarti selang kelas 133 sampai 140, 146. Nih. Nah, pada TKG 1 ada berapa? Pada selang kelas 133 sampai 140 ada 0, berarti tulis 0.
pada selang ini TKG 1 ada nggak? Ada cuma satu. Terus sampai habis selang kelasnya. Begitu juga sama dengan TKG 4 ada berapa total yang ada di frekuensinya, yang ada di selang kelasnya. Untuk E itu jumlah dari keseluruhan ini kan nol semua, berarti nol. Ini 1 tambah 1 jadi 2, 1 tambah 1 jadi 2, ini nol semua, ini 1. Nah, untuk M persen pada pada TKG 1 ini ada 0, ada 50. Ini perbandingan ya. Ini ke 50, 50. Ketika giga 100, ini juga 50. Frekuensinya maksudnya. Kalau buat 50 kan. Frekuensinya ini kan 110 per selang ya. Lanjut. Nah, kita buat tabel lah. Jangan lupa dibedakan TKG 1, 2, 3, 4 bentuknya gimana. Kan pada selang ini kan nggak ada kan. Pada selang ini ada apa nih yang gini. Ini ada TKG 1. Lalu yang kosong tuh TKG 3. Berarti sini ada frekuensi di sini ada TKG 3, TKG 3 nih TKG 1. Kalau di sini berarti ada TKG 2 dan ada TKG 4. Sini kosong berarti nggak ada. Kalau ini kotak saja berarti TKG 3 semua. Interpretasi ya berarti yang paling dominan itu ada TKG 3 ya. Pas selang kelas gini dominan. Nah, untuk IKG indeks kematangan gonad ini ada pada TKG 1, 2, 3, 4. Jenis kelamin jantan, ini jantan dulu ya. Ini belum selesai, ini baru jantan doang, betinanya nanti di akhir. Betina ini dihitung perhitungan IKG, IKG, TDF, IKG, bagi rataan dibuat dulu ini. Berarti ini kan interpretasinya berarti apa? Ada hubungan kan? Karena mereka naik terus. Nah, set. Ini ada value interpretasi kan? Dengan dia semakin tinggi TKG maka semakin tinggi lagi yang kan memiliki hubungan linier. Tadi ada kan hubungan linier. Lalu ada sekunditas. Ini datanya dari gravimetri, ditanya F frekuensinya. Nah, gitu. Sebenarnya lebih enak jelasin di Excel ya. Nah, ada diameter telur, jumlah SKB SKI juga frekuensinya sama kayak tadi dibuat tabel lagi, diketahui interpretasinya sama saja. Nanti saya jelaskan lebih lanjut di Excel ya, saya ada Excel juga. Ini untuk yang betina. Nih, yang betina tadi kan belum kan, sama aja kayak tadi. Nah, TKG jantan juga tadi belum. Nah, mungkin itu aja sih yang ada di buku ya. Untuk lanjutnya ada di sebentar Excel saya buka. Nah, setelah saya coba taruh di Excel gimana, lebih gampang ya menjelaskannya karena udah ada rumusnya lagi. Dari yang buku saya pindahin coba ke Excel. Jadi ya begini ya tadi ini sebab kelamin kan TKG, JK, PG di dalam senti itu. Kan jantan dia tadi 5 kan. Nah, kan jumlah N 10, N jantan 5 5 ini proporsi sama kan. Lama kalau dalam satu berarti juga 0,5, SD juga tadi kan akar dari apa? Jantan betina dikali betina dibagi dengan N-nya. Nah, untuk proporsi tadi sama 95. Nah, untuk chi-square mungkin agak keliru lagi tadi ya. Ini kan agak beda. Untuk chi-square juga kesimpulan sama kan? Kan maksudnya 1 banding 1 itu berarti sama. Ini ada pada 1/4 berarti 0. Ini kan jumlah nih. Berarti kan OIB sheet, extract sheet kan tadi kan nih bagi dengan exit ini total extend chin V 0,5 kali 9 N-1 kan ini DB nya N-1 0,5 dari SK. Nah TKG 1 jumlah 1 dalam jumlah kelasnya 2 2 ini total sama ya simbolnya sama yang tadi. Nah untuk TKG data sama mau buat di kelamin udah dicari data ya kita perlukan data ini N max min wilayah jumlah kelas. Nah untuk SKB selang kelas bawah tadi kan ini kan 3 4 9 ini tinggal tambah jarak kelas minimumnya 9 tambah jarak kelas terus bawahnya sama dulu ada SKA kelas atas SKB ditambah LK
ya F limit kelas. Nah, sama yang tadi, yang ke bawah juga sama. Ini tinggal ditambah alpha, tambah alpha lagi, tambah 6, 22 tambah 6, tambah 6, tambah 6. Untuk selang kelas berarti 109 sampai 115. Terusnya, nah ini TKG ada relatif. Sigma berarti jumlah. TKG 1 sampai 4. Pada selang kelas ini ada berapa jumlahnya? Cuma satu. Jumlah satu, satu, satu. Relatif. Kali 100% kan dibagi jumlah. Ini kayak proporsi juga sih sebenarnya. Nah, udah satu, ini satu. Ini kan apa 100 karena jumlahnya satu banding satu kan. Ya 100% dari jumlah perubahan. Nah, dibuat tabel kan tadi. Nah, kan tadi kan TKG 4 yang mendominasi berarti ya tadi ya. Pada jantan, jantan ya betina TKG 4 mendominasi karena ada pada selang kelas ini 100 tidak semua. Berarti informasinya bahwa yang mendominasi adalah TKG 4 karena yang paling banyak. Untuk yang betina yang mendominasi ternyata TKG 1 guys yang mendominasi. Agak salah berarti tadi ya. Ada 100 relatifnya ya agak keliru tadi tapi ya aduh emang, ya nggak apa-apa lah. Lalu tadi kan ya udah relatif proporsi dan ini kan 100. Kita selanjutnya ada di IKG. Nah, kali sekali. Oke tadi nomor LM nih nggak diurutin di yang diurutin nih jantan betina, jantan betina, nah itu kan pada data, ini pada data jantan aja nih data total. Pada jantan kita hitung lagi TKG 124, TKG rata-ratanya berapa? TKG rata ya rata-rata dari ininya IKG-nya. Rumus IKG tahu kan apa sih panjang bagi panjang buat bagi BG 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 IKG. Dah. Nah, untuk rataan kita tahu STDF. Nah, STDF kenapa nol ya datanya nggak mencukupi. Tadi kan TKG 1 kan cuma berapa? Nggak ada kan? Berarti STDF 0 0 datanya cuma satu atau kurang dari satu. Kalau datanya lebih banyak berarti bisa. Kan datanya banyak nih dengan TDF. Jadi bisa. Nah, dari situ kita bisa lihat jadi bikin tabel scatter plotnya. Ini box plot, set plot. Dari data TKG 1 2 3 4 ini TKG ratanya berapa? Tadi kan satu kan 0,07, 0,15 dan seterusnya. Untuk nambahinnya ya seperti biasa select data CV 1 sampai 4. Terus jadi kan di satu kan lagi kan. Nih. Oke aja. Nah, interpretasi dapatkan bahwa grafik dapatkan bahwa semakin tinggi TKG maka kan semakin tinggi IKG. Begitu juga sebaliknya. Berarti ada hubungan linear kan. Ini kan naik terus kan. Ada hubungan linear antar TKG. Nah, kita coba lihat lagi yang betina nih ada apa enggak nih? Kan yang betina kan. TKG 1 2 3 4. Oh, 2 tuh enggak ada TKG. Oh, ada TKG 1 betina ya. Bagus juga. Aduh, saya belum bikin yang jumlah keluar kan nih. Nggak apa lah ya. WG, TKG, tak sama kayak tadi STDF dibuat grafik sama. Nah, kita lihat interpretasinya. Interpretasi dengan grafik dapatkan bahwa semakin tinggi TKG maka semakin tinggi IKG atau memiliki hubungan ini. Nah, tapi hubungan linear. Tapi di sini itu enggak linear langsung teman-teman. Berarti sebenarnya ini salah ya. Soalnya ini turun terus tiba-tiba naik lagi. Berarti sebenarnya ini enggak. Soalnya ini ada nol ya. Ada nol. Ya ini agak clear dikit tapi nggak apa-apa. Ini tuh aja sih teman-teman dan kita lihat coba lihat ini yang tadi aduh salah 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 salah. Nah untuk diameter telur tadi di Excel kayaknya nggak ada ya, cuman ya nggak apa-apa lah ya. Saya belum nambahin tadi ya, aduh lupa, maaf guys, apalah.
nama juga udah mepet kan. Ini ada nilainya. Set, frekuensi tetap di sama aja sih, kita nyari frekuensi juga dari selang kelas, masukin ke Excel. Dan dapatkan interpretasi, dapat dua yang menggambarkan pula penyebab menjadikan partial spawner. Karena apa? Ada dua yang nilainya tinggi. Jadi partial spawner itu pemijahan yang enggak cuma sekali gitu. Jadi bisa beberapa kali. Jadi dia ngeluarin telurnya tuh bisa dalam 2 waktu, 3 waktu tertentu. Ini kan ada dua, dua nih. Berarti dia termasuk partial spawner. Nah, gitu guys untuk interpretasinya. Ya, kan datanya sama nih. Frekuensi, dilihat dari frekuensi kan 4 sama 4 nih sama nih. Berarti dia melakukan pemijahan sebanyak 2 kali dengan jumlah telur yang sama. Ya kan? Kalau cuma di sini misalkan di sini 8, sini 4 atau yang lain, berarti dia bisa jadi total spawner. Dia dikatakan partial karena sama nilainya. Nah, mungkin itu aja sih guys penjelasan untuk yang sesi pagi. Sebenarnya sama yang di laptop kan di Excel. Tadi saya agak di Excel supaya menjelaskan lebih lanjut ya rumusnya supaya teman-teman ingat lagi. Nah, mungkin itu aja dari saya. Semoga waktunya cukup ya. 15 menit karena udah berangkat juga. Jadi sekian, terima kasih.